hari ya di jam siang, tapi kalian tetap masih semangat ya. Untuk memulai siang ini baiknya kita membaca dulu ayat suci Al-Quran untuk membawa berkah kita semuanya ya. Enggak dipimpin oleh Rashid. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa atau membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nas bersama-sama. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya baik teman-teman, tadi ayat suci Al-Quran sudah kita bacakan bersama. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua ya untuk hari ini dan selanjutnya. Nah sebelum mulai perkuliahan siang ini kan kita memulai kuliah pukul jam-jam yang ngantuk ya gitu. Walaupun tadi memang di awal kalian lihat sepertinya semangat sekali, tapi tidak apa-apa. Untuk menambah semangat kita dalam mata kuliah biomediasi ini, kalian bisa berdiri dulu semuanya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Kita ice breathing dulu ya. Kalau saya bilang pagi, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk tangan dua kali. Kalau saya bilang malam, kalian tidak tepuk tangan ya. Oke, paham? Oke, siang, malam. Oke, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, pagi, siang, malam. Oke, pagi, siang, malam. Ya. Fokus ya. Ya, duduk kembali di tempatnya masing-masing. Ya teman-teman, ini hari pertama kita masuk kelas bioremediasi ya. Gitu. Ada yang pernah dengar nggak kata bioremediasi? Belum selama dari SD, SMP, SMA? Oke, belum ya. Nah di sini kalian akan mempelajari apa itu bioremediasi ya. Kalau dilihat dari yang di layar ini, pengertian bioremediasi ini pengertiannya umum ya sebenarnya ya tentang bioremediasi ini. Kalian pernah lihat tidak? Ini contohnya dulu ya, saya beri masukan ya tentang bioremediasi itu apa. Kalian pernah lihat tidak ada suatu keadaan sungai tercemar ya, gitu. Tetapi di atasnya itu banyak mengandung eceng gondok. Ya, terdapat eceng gondok dan ternyata eceng gondok itu dia mengambil nutrisi-nutrisi yang ada pada sungai tercemar itu untuk pertumbuhannya, tapi secara tidak langsung sungai tersebut menjadi bersih, jadi terbawa polutannya oleh eceng gondok tersebut. Nah, jadi apa sih sebenarnya kalau dilihat dari fenomena tersebut? Menurut kalian bioremediasi itu apa? Ada yang bisa menjawab? Iya, Mangga Nen. Jadi bioremediasi itu proses penggunaan organisme hidup yang dipergunakan untuk dapat membersihkan atau membersihkan lingkungan. Ya, Neng, tadi pengertian tentang bioremediasi. Jadi tujuan dari bioremediasi ini, output yang ingin dicapai dari bioremediasi ini yaitu untuk pemulihan lingkungan yang telah terjadi atau sudah terkontaminasi oleh pencemar. Nah, pencemar di kita banyak tidak jenisnya? Banyak. Pencemar itu biasanya ada dari lingkungan apa saja? Ada perairan, kemudian ada udara, kemudian ada tanah. Bisa tidak kita untuk di daerah terestrialnya menggunakan teknik bioremediasi? Bisa ya. Jadi tujuan dari bioremediasi ini untuk pemulihan lingkungan dengan mikroorganisme, baik itu bakteri, jamur maupun tumbuhan ya gitu. Jadi baik mikro maupun makro seperti
itu. Nah, kemudian teknik aplikasi bioremediasi, tekniknya itu seperti apa? Misalkan ada pencemaran nih, biasanya pencemaran itu dipulihkan itu di in situ apa di ex situ? In situ. Nah, dua-duanya ya. Jadi teknik bioremediasi ini bisa dilakukan di in situ maupun di ex situ, tergantung dari seberapa berat pencemarnya, kemudian seberapa sulit untuk melakukan proses bioremediasinya. Nah, nanti di slide selanjutnya akan saya bahas, akan saya paparkan metode-metode apa saja yang biasa dipakai pada aplikasi bioremediasi. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi? Ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi itu banyak ya. Bisa dari faktor suhu, kemudian apalagi faktor apa lagi? Ayo. Cuaca suhu ya. Ayo. Faktor lingkungan ya, itu faktor dari eksternalnya. Bisa tidak dari faktor internalnya? Bisa ya gitu. Jadi ternyata untuk memperbaiki atau untuk membuat suatu lingkungan pulih kembali, faktor-faktor lingkungan itu menjadi faktor yang utama ya. Kemudian ada juga tren perkembangan teknologi remediasi. Trennya itu seperti apa? Nanti di slide selanjutnya akan saya paparkan tren-trennya seperti apa. Karena teknik yang zaman dulu itu, kalau kita ada pencemaran nih, contohnya kalian ada pernah melihat tidak warna tanah itu warnanya tidak hitam tapi coklat kering, pernah lihat nggak? Kalian suka terpikirkan nggak, kok beda ya tanah Lembang dengan tanah yang ada di misalkan ya di perkotaan atau di pertambangan aja deh. Misalkan tanah Lembang, tahu kan tanah Lembang? Pernah lihat tanah Lembang? Oke, warna apa tanah Lembang? Warna hitam pekat ya untuk tanah Lembang. Nah, tapi tanah yang terkena tambang ya, tanah tambang ini Lembang, kiri Lembang ya, kanan tambang ya. Tanah bekas tambang itu akan berbeda warnanya ya. Berwarna apa tanah bekas tambang? Kalian pernah lihat? Di mana? Oke, walaupun tidak pernah lihat langsung ya, saya juga sih jujur ya melihatnya banyaknya itu lebih di konten-konten orang yang memang suatu lokasi itu tercemar oleh tambang ya. Baik itu tambang itu banyak ya. Ada tambang apa aja? Minyak. Kemudian tambang apa lagi? Bara, betul. Kemudian ada tambang apa lagi? Emas, mineral ya. Jadi sebenarnya tambang juga ada banyak jenisnya ya. Nah, apakah pengolahan atau apakah remediasi untuk pemulihan tanah tersebut sama tekniknya? Tidak. Ya, tergantung dari jenis kontaminannya yang terkena pada tanah tersebut. Nah, balik lagi tadi bedanya tanah Lembang itu warna apa? Oke, yang tanah bekas tambang warna? Oke, ada perubahan tidak? Ada perbedaan warna? Menurut kalian yang sehat yang mana? Yang hitam, hitam pekat. Oke, yang coklat itu yang terkena kontaminasi. Oke, siapa yang mau menambahkan pendapatnya nih? Kenapa sih bisa berbeda warna dari yang hitam ke yang coklat akibat dari pencemaran? Apanya yang berkurang atau apanya yang bertambah di tanah tersebut? Ada yang mau menjawab? Silakan. Oke, siapa namanya? Nama saya Rangga Buda. Ya. Mungkin menurut saya karena ada perbedaan itu ada di dalam tanahnya, ada yang mikroorganisme, Ya. terus suhu kepadatan juga berbeda gitu. Oke. Kalau yang hitam cenderung lebih ada sirkulasi udaranya, kalau yang coklat nggak ada, jadi keras gitu caranya. Oke, jadi lebih ke sirkulasi Udara. udara. Kalau mikroorganismenya yang coklat ada tidak? Ada. Ada. Yang hitam? Biasanya nggak ada. Biasanya ada. Oke. Kemudian apalagi hanya itu? Mungkin itu saja yang kita tahu. Oke, terima kasih ya. Ya, ada benarnya ada tidaknya ya, biar terklarifikasi. Ada lagi yang menambahkan? Iya. Kalau buat aku yang coklat tuh lebih ada ini, ada istimewa, ada molekul gitu, ada berkat kayak coklat dari warna apa ya, kimia gitu lah. Kimia kayak Gimana? dan apa namanya? Ya. Kayak hanya berkurang atau bertambah seperti itu. Jadi ada kenaikan ada kenaikan faktor lingkungan. Misalnya pH-nya apakah jadi basah
atau jadi asam sulfis. Seperti itu yang mungkin maksudnya. Iya. Oke, terima kasih ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi tidak? Oke. Jadi ini ya, kenapa sih bisa berbeda ya warna apa? Karena yang warnanya hitam muka. Dan kemudian kenapa sih tanda yang industri itu kering coklat kering, kayak kering coklat dan dia itu sepertinya itu tidak padat gitu kan. Nah, jadi ada yang hilang, yaitu nutrisi pada tanaman tersebut yang hilang. Kemudian ada mikroorganisme. Di yang di dua-duanya itu ada mikroorganisme ya. Tapi ada yang mikroorganisme itu untuk menyuburkan tanah dan ada juga dan bisa jadi yang di coklat muda ini yang terkena pencemaran ini dia hilang mikroorganismenya malah gitu. Jadi disebutnya juga mikroorganisme indigenous ya. Itu seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih Bu dengan cara bioremediasi kita bisa mengatasi pencemaran lingkungan? Nah, caranya seperti ini. Let's look at oil spills. They're huge environmental disasters that we don't really have a viable solution for. They cause such damage to the environment because petroleum is a toxic mix of organic compounds, heavy metals, and hydrocarbons. Add to that rapid dispersal and the breakdown into even more damaging secondary chemicals, and you have a disaster that can cause serious acute and long-term effects. So how can microbes be used to prevent the damage caused? Well, certain microorganisms like Marinobacter are known to break down the harmful chemicals into safer, non-toxic compounds. If left to their own devices, the microbes in the environment would eventually break down the oil. It would just take a long time, as they generally only account for about 1% of the marine microbiome. Microbes are limited from growing into huge numbers by the availability of nutrients and other factors in their environment. The addition of, for example, fertilizer, which contains nitrogen, can remove these limitations, allowing the microbes to increase in numbers and speed up the breakdown. As well as oil spills, bioremediation techniques can be used to clean up acidic mining damage, soils contaminated by heavy metals, and plastic pollution. At the moment, bioremediation techniques are slow, but with more research, it is hoped that we can optimize the techniques and make bioremediation the quickest, most sustainable way to make our planet cleaner. Teman-teman, sepertinya jam menunjukkan kita sudah selesai ya kelas ini, tapi ada waktu ini 5 menit lagi. Saya ingin tahu nih dari 2 jam pertemuan kita atau 90 menit pertemuan kita, apakah materi yang tadi saya sampaikan itu nempel atau tidak di kalian ya. Jadi sekarang buka handphonenya masing-masing. Oke, saya kirim di grup ya. Saya kirim di grup. Sudah dapat? Ya? Ada puisinya? Oke, sekarang kalian masuk dan kemudian kalian kerjakan. Nanti kita lihat hasilnya ya hari ini, siapa yang terbesar dan siapa yang tercepat. Mangga, instruksinya dari saya ya. 1, 2, 3, mulai. Dari puisi hari ini ternyata wah ada yang dapat 100 ya, kemudian tercepat ya 100 dan tercepat namanya Naila. Nah, kalian ingin seperti Naila minggu depan? Karena nanti puisi sini hasilnya akan ada poin ya untuk pertemuan siapa yang mendapat nilai tertinggi dan tercepat itu akan ada poin plus ya untuk kalian gitu ya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada. Baik, sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau tidak ada yang akan ditanyakan atau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu lagi di minggu depan di jam yang sama di kelas yang sama.